Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, materi pada kesempatan kita kali ini melanjut dari materi sebelumnya tentang kolonialisme dan imperialisme. Jika materi sebelumnya kita membahas apa itu kolonialisme, apa itu imperialisme, dan bagaimana kolonialisme itu berlangsung sampai ke Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengevaluasi penjajahan di Nusantara. Nah, yang paling pertama yaitu kita bahas tentang kemaharajaan VOC. Kenapa judulnya kemaharajaan? Nah, karena nanti akan kita bahas mengapa kemaharajaan. Nah, kita lihat latar belakang dulu bagaimana VOC bisa lahir dan tumbuh berkembang di Indonesia. Nah, bermula dari kedatangan Belanda ke Indonesia yang pertama itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Minggu lalu kita sudah bahas. Nah, kali ini kita bahas kedatangan Van Heemskerck. Nah, ketika Cornelis de Houtman ketika itu gagal dan ditolak oleh masyarakat Banten. Nah, berbeda dengan Van Heemskerck ketika itu. Nah, Van Heemskerck ini berhasil merebut hati dari rakyat Banten, khususnya rajanya. Nah, karena ketika itu Banten sedang ada konflik dengan Portugis. Nah, sehingga dimanfaatkan oleh Van Heemskerck untuk membantu Banten mengusir Portugis yang ada di Sunda Kelapa ketika itu. Nah, akhirnya mulai muncullah tokoh-tokoh yang datang kemudian. Salah satunya adalah Jacob van Neck. Nah, Jacob van Neck itu kemudian melakukan ekspedisi ke timur Indonesia. Nah, sampai akhirnya berhadapan juga dengan Portugis dan melakukan pengusiran terhadap Portugis. Nah, akhirnya ketika mulailah Indonesia dikuasai oleh orang-orang Belanda, berdatanganlah orang-orang Belanda ke Indonesia khususnya untuk berdagang. Nah, hal ini memunculkan persaingan dagang antar sesama orang Belanda. Nah, ini meresahkan bagi pemerintah Belanda. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1602 itu didirikanlah VOC. Nah, VOC ini didirikan sebagai reaksi tadi gara-gara adanya persaingan. Kemudian ada juga kongsi dagang yang lain yaitu EIC yang sudah didirikan pada tahun 1600 yang lebih dahulu. Nah, ini terinspirasi dari sana gitu, dari EIC. Nah, kemudian tujuan didirikan VOC tentunya tadi untuk menghindari persaingan sesama orang-orang Belanda itu sendiri. Jadi orang-orang Belanda jangan saling bersaing di situ. Nah, kemudian yang kedua alasannya adalah untuk memperkuat persaingan dengan negara-negara lain. Khususnya tadi ada Inggris itu mendirikan EIC dan negara lain di sini ada Portugis, Spanyol dan sebagainya. Nah, itu lahir VOC. Kemudian kita lanjut ke kemaharajaan VOC selanjutnya yaitu VOC yang di Indonesia ini semakin merajalela dengan adanya sebuah hak khusus diberi nama hak oktroy. Nah, apa itu hak oktroy? Hak-hak khusus yang diberikan terhadap VOC. Nah, ada 7 poin di sini hak yang diberikan terhadap VOC. Yang pertama adalah 1. Monopoli perdagangan. Apa itu monopoli? Monopoli di sini VOC harus menguasai seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Nah, negara lain tidak boleh masuk tapi harus memberikan pajak dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, ini membentuk angkatan perangnya sendiri. Nah, di sini bukan sebagai kongsi dagang lagi, tapi semacam negara. Nah, karena memiliki angkatan perangnya sendiri. Kemudian yang ketiga, mengadakan peperangan dengan bangsa pribumi. Nah, ini juga bukan dari kongsi dagang, tapi seperti semacam pemerintahan. Kemudian yang keempat, memiliki hak untuk melakukan perjanjian dengan raja-raja. Nah, ini juga sama seperti negara, negara di sini mereka mempunyai hak untuk diplomatik atau tadi perjanjian. Kemudian mencetak uang sendiri. Nah, di sini juga masih sama. Ini hak dari sebuah negara untuk mencetak uang sendiri.
mengangkat pegawai ini seperti biasa memerintah di negeri jajahan. Nah, ini jelas VOC di sini bukan hanya sekedar kongsi dagang, tapi melakukan penjajahan di Indonesia. Nah di sini makanya disebut kemaharajaan. Jadi di Indonesia itu ada raja-rajanya, tapi seolah yang paling tinggi di sini kedudukannya adalah VOC ketika itu. Makanya disebut kemaharajaan dan diartikan sebagai semi pemerintahan. Nah, selanjutnya kita bahas di sini tentang bagaimana VOC semakin merajalela. Nah, merajalela di sini VOC melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tugasnya sebagai kongsi dagang. Nah, yang pertama ini VOC semakin lama awalnya Belanda datang itu berkawan, berteman, bersekutu dengan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah untuk melawan Portugis. Namun semakin lama di sini sikapnya semakin sombong dan congkak. Akhirnya pada tahun 1618 Kesultanan Banten ini dengan dibantu Inggris melakukan pengusiran VOC yang berkedudukan di Jayakarta. Namun ketika itu VOC yang menyingkir ke Maluku ini merasa tidak terima dan akhirnya pemimpinnya bernama John Petercorn. Nah, John Petercorn ini seorang yang kejam dan ambisius. Ini melakukan serangan kembali ke Jayakarta pada tanggal 30 Mei 1619 sampai akhirnya mengganti nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Nah, ini salah satunya. Kemudian yang selanjutnya 1627 ini terjadi serangan Sultan Agung dari Mataram ini melakukan serangan ke Batavia itu. Namun dua kali serangan Sultan Agung ini mengalami kegagalan. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang dilakukan oleh VOC di sini melakukan divide et impera atau politik adu domba. Salah satunya adalah kerajaan Mataram, Pakubuana II ini diadu domba dengan keluarga kerajaan. Kemudian di Goa diadu domba dengan anak-anak kerajaannya. Kemudian di Kalimantan Selatan juga sama dilakukan adu domba. Ya. Kemudian ada yang selanjutnya ada pelayaran Hongi. Nah, pelayaran Hongi di sini adalah untuk mendukung monopoli perdagangan. Jadi Hongi di sini mereka melakukan patroli laut untuk istilahnya menjaga laut Indonesia supaya tidak ada kapal-kapal asing yang berdagang di Indonesia. Kalau ada mungkin dilakukan diplomasi, kemudian kalau buntu dihancurkan kapal-kapal dagang tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ini pada poin pokoknya VOC di sini bukan hanya menjadi sebuah kongsi dagang, namun mereka juga menanamkan kekuasaan. Secara tidak langsung mereka menjajah Indonesia. Nah, ini makanya disebut kemaharajaan dari VOC. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah kehancuran dari VOC. Nah, bagaimana VOC mengalami kebangkrutan? Nah, VOC bangkrut ini dimulai pada tahun 1673, dimulai dari VOC tidak mampu membayar dividen. Padahal VOC ini merupakan perusahaan terbesar, bahkan sampai saat ini menjadi perusahaan yang memiliki penghasilan yang sangat besar, tapi tidak mampu membayar dividen. Nah, apa itu dividen? Dividen ini adalah semacam pajak yang harus disetorkan kepada kerajaan Belanda. Nah, ini tidak bisa dibayar oleh VOC ketika itu. Nah, kemudian kosongnya kas, ya. Kosongnya kas. Kenapa kas kosong? Karena sering terjadi pemberontakan, perang di Indonesia. Akhirnya kas dari VOC ini mengalami kekosongan. Kemudian memiliki banyak hutang. Kemudian, nah yang keempat di sini adalah wilayah Indonesia yang terlalu luas. Nah, tadi sebelumnya kita bahas adanya pelayaran Hongi. Nah, pelayaran Hongi ini untuk menjaga wilayah Indonesia. Nah, sekali berlayar itu bayangkan harus memakan biaya yang cukup besar. Maka ini juga menjadi ganjalan untuk VOC. Kemudian yang selanjutnya adalah
VOC di sini semakin feodal, semakin menjajah kepada bangsa Indonesia. Akhirnya muncul banyak perlawanan oleh bangsa Indonesia. Yang terakhir ini yang paling utama ini adalah adanya korupsi di kalangan pejabat-pejabat VOC ketika itu. Nah, akhirnya VOC ini dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dan diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Nah, perlu kita ketahui bahwa Belanda ketika itu sedang dijajah oleh Prancis dan didirikan sebuah negara baru, negara boneka yang disebut dengan Republik Batav yang ketika itu. Nah, yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Anak-anakku mungkin bisa memahami materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita lanjut di video-video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.